Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, siang ini saya mau sharing tentang dua hal. Pertama, eskalasi operating profit dan eskalasi open sama dengan low. Oke, banyak pertanyaan follower, Pak Fir, gimana sih melihat operating profit yang bagus? Baik, operating profit saya nggak melihat berapa besar operating profit itu, mau 100 miliar, mau 20 miliar, 10 miliar, ataupun 1 triliun. Saya nggak ngelihat nilai besarannya seperti itu. Tetapi saya melihat eskalasi operating profit. Kenapa? Mungkin operating profitnya nggak gede, 25 miliar. Tetapi setiap kuartal naik. Anda bisa lihat laporannya itu, lihat di laporannya di website di bursa idx.co.id, lihat laporan keuangan. Dan kita bisa lihat eskalasi kenaikan operating profit itu stabil. Sehingga kita bisa melihat bahwa perusahaan ini growth. Ada pertumbuhan yang terlihat dalam perusahaan tersebut. Jadi nggak perlu 100 miliar, 20 miliar, bukan jadi ukuran. Tapi saya melihat performance itu konsisten. Saya melihat sustainability bisnis itu konsisten. Nah, itu yang menjadi patokan saya dalam melihat operating profit. Ya, jadi nggak perlu melihatnya jumlah atau besar, karena setiap perusahaan kan beda, kelasnya juga beda. Kalau Anda lihat papan utama dan bandingkan dengan papan akselerasi kan nggak mungkin. Jadi yang penting adalah perusahaan ini komit, karena perusahaan yang selalu delivering operating profitnya hijau berarti dia komit kepada pemegang saham, dia komit kepada investor-investornya, dia komit kepada karyawannya, dan yang paling penting dia komit kepada customernya. Ya, jadi itu cara saya memilih perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam indeks pribadi saya. Ya, selamat mencoba, coba cek di FTI, belajar mulai memilih indeks pribadi dengan menggunakan operating profit. Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten. Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang eskalasi operating profit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang eskalasi dari open sama dengan low. Banyak yang bilang, Pak, gimana ya? Pak Fir bilang 1% cuan bungkus, tetapi kan kurang gede profitnya. Baik, kita bongkar mindset dulu ya. 1% itu adalah cara saya mengajarkan kepada Anda untuk membentuk mental Anda, mental petarung, mental pemenang, bukan mental loser. Ya, jadi 1% itu patokan. Kalau udah nggak naik, sekarang udah naik 3%, ya jual. Ya, patokan kita kan 1% cuan bungkus. Masa udah 3%, udah 5% Anda nggak jual. Nah, sekarang gimana sih Pak supaya tahu naiknya itu optimal dan Anda bisa cuannya juga optimal? Baik, saya kasih tahu. Begitu sekarang Anda lihat, begitu open sama dengan low, dia udah naik 1%. Anda tahan kan? Anda tahan 1%, kemudian Anda lihat. Dia kemudian beranjak naik ke 2%, dan Anda lihat di 3%. Di 3% ini, 3,5% ini adalah titik kritis pertama. Jadi apabila dia 3,5, dia turun 3,4, terus kemudian dia turun 3, bahkan sempat nyentuh 2,9, kalau dia balik lagi 3, Anda langsung jual. Jangan lama-lama. Ya, artinya dia nggak kuat. Tapi kalau dari 3,5 dia langsung naik menjadi 4, kemudian menjadi 5, bahkan di atas 5,3%, Anda pastikan hari itu dia akan terbang paling tidak 12%. Ya, jadi Anda lihat. Tapi kalau sampai 5,1, 5,2, nggak sampai 5,3, terus kemudian dia turun lagi 4,8, 4,9, Anda jual aja. Wong saya selalu pesan 1% cuan bungkus kan. Jadi kalau 4,9, 4,8 ya jual aja, nggak kuat itu.
Tapi kalau dia udah 5,1, 5,2, 5,3, Anda lepas, dia naik 6, dia naik 7, ya 8. Kalau Anda udah puas ya jual aja, nggak usah nunggu lagi ya. Nah, tapi kalau sampai dia sudah sampai 12%, Anda nggak jual lagi, ya itu udah keterlaluan. Ya, jadi itu cara melihat eskalasi kenaikan di dalam mengoperasikan open sama dengan low. Ya, jadi batasi imajinasimu yang nggak pernah terbatas. Anda harus punya patokan 1%. Makanya 1% cuan bungkus itu bukan, Pak kok kecil untungnya, bukan. 1% kalau modal Anda 10M itu untungnya gede loh. Ya, itu saja pesan dari saya. Selamat mencoba, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.